Ketika ia berpuasa, insya Allah 5 waktunya akan dilakukan tepat waktu dan tempat di mana azan dikumandangkan. Ketika ia berpuasa, seluruh lisan yang keluar dari mulutnya hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berpuasa, seluruh amal kebaikan ia kerjakan. Sehingga ketika ia berpuasa, amal-amal kebaikan, seluruh aktivitasnya bernilai ibadah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmatnya Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di hujung kehidupan kita semua mengharapkan jannatul firdausnya Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita mengingatkan kepada diri kita untuk sekali lagi bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabah sebelum umur kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya patut kita syukuri karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita jantung yang berdetak, masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik, menjadi Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya, di sini adalah munada linnida'il qarib al-mutawassit wal ba'id, untuk memanggil hamba Allah yang mungkin ia dekat, atau mungkin ia sedang-sedang saja, atau mungkin ia sedang berada di lokasi yang jauh. Tetapi ahli tafsir menyampaikan ada satu makna di harfun nida ini, yang mana hambanya Allah Subhanahu wa taala tentunya ada melakukan kesibukan-kesibukan. Ya ayyuhalladzina amanu, mungkin ada hambanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan dirinya di hari Jumat ini, dan mungkin ada dari hambanya Allah Subhanahu wa taala di luar sana yang sibuk dengan dunianya. Oleh karenanya panggilan ini adalah panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah mulai dengan kalimat iman. Wahai orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, rangkaian ibadah Jumat tersebut, maka narasinya fas'au, dari kata sa'a yas'a, tidak menggunakan fadhhab. Kalau kata zahaba yadhhabu itu narasinya hanya sedikit saja, maka pergilah kalau zahaba yadhhabu. Tetapi kalimat di sini fas'au, kita diminta untuk berusaha. Nah, tingkatan usaha kita itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Entahkah itu hujan, entahkah itu kesibukan kita di kantor, entahkah itu kesibukan kita di pasar. Ketika ada panggilannya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian Jumat tersebut, maka sambutlah fas'au ila dzikrillah, maka sambutlah panggilan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah. Hari ini kita sudah masuk di Jumat kedua di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma menanyakan suatu pertanyaan yang sangat bermanfaat. Ini nama fiqhus sahabah, yang mana pertanyaan tersebut jawabannya dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai saat ini. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu menanyakan, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, ma ra'aituka tasumu syahran, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa. Ra'aituka tasumu syahran min Sya'ban, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban ini. Jawaban Nabi, kita bisa mengambil poin-poin dari jawaban Nabi. Yang pertama,
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Yang mana bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak dilupakan. Mungkin karena bulan sebelumnya, sebelum bulan Sya'ban ini adalah bulan Rajab, bulan yang haram, bulan yang hurum. Inna iddatas syuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan Rajab termasuk bulan yang hurum, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin hambanya Allah Subhanahu wa taala fokus beribadah di bulan yang lalu, yaitu bulan Rajab. Ketika masuk bulan Sya'ban, ia lupa bahwasanya bulan Sya'ban ini ternyata bulan yang mulia. Yaghfulun nasu an dzalika turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Yang mana bulan Sya'ban ini catatan amal kebaikan akan diangkat ke langit dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan amal kita ini dari bulan Ramadan tahun yang lalu sampai bulan Sya'ban ini akan diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah melanjutkan jawabannya, fa ana uhib, dan aku suka ketika catatanku ini diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya amalan yang sering dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Tentunya puasa yang telah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa berpuasa? Ahlul ilmi menyampaikan ketika hambanya Allah Subhanahu wa taala mengerjakan puasa, ia berpuasa, ia bangun dari sebelum fajar, makan sahur, setelah itu ia salat tahajud, setelah itu salat witir, atau mungkin ada yang berzikir, meningkat, kualitas ibadahnya meningkat. Yang awalnya ia salat subuh tepat waktu, tetapi ketika ia puasa, maka ia bangun lebih awal lagi untuk sahur. Ketika ia berpuasa, insya Allah 5 waktunya akan dilakukan tepat waktu dan tempat di mana azan dikumandangkan. Ketika ia berpuasa, seluruh lisan yang keluar dari mulutnya hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berpuasa, seluruh amal kebaikan ia kerjakan. Sehingga ketika ia berpuasa, amal-amal kebaikan, seluruh aktivitasnya bernilai ibadah. Inilah salah satu hikmah ketika hambanya Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Dan tentunya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pintu surga khusus kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Babur Rayyan. Ia gemar berpuasa. Nahari shaim wa layali qaim. Siangnya ia gemar berpuasa, malamnya ia gemar untuk melaksanakan qiyamul lail, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sunnah yang mungkin kita lupakan ketika hujan turun seperti begini, kita senantiasa banyak berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hujan turun yang dari langit, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang turun dari langit adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan bukan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satunya sunnah ketika hujan turun. Jadi kembali lagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, idza nudiya ila salati min yaumil jumu'ati fas'au. Diminta kita untuk berusaha melangkahkan kaki kita ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala demi melaksanakan rangkaian ibadah Jumat tersebut. Alhamdulillah, di bulan Sya'ban ini tadi telah disampaikan amalan yang pertama ialah berpuasa. Dan di bulan Rajab ini ada satu malam
yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya innallaha la yattali'a fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan malam bulan Sya'ban ini akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ditandai Pak, pulang dari sini ditandai kalendernya itu Pak. Nisfu Sya'ban itu tanggal berapa? Tadi saya cek di HP. Ya, Nisfu Sya'ban insyaallah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Februari. Ya, jadi mulai dari sekarang kita start amal-amal ibadah, baca Qur'annya, zikirnya, salatnya, puasanya. Atau mungkin ada dari hambanya Allah Subhanahu wa taala bulan puasa tahun yang lalu ada yang bolong. Inilah saatnya diqadha, puasanya diqadha. Ya, diqadha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Lailatul Nisfi Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan melihat mana-mana hambanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kebaikan, yang melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala insyaallah senantiasa akan mengampuni segala dosa-dosa yang hamba Allah Subhanahu wa taala lakukan, kecuali dua golongan. Kecuali dua golongan, Pak. Di Lailatul Nisfi min Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa hambanya Allah Subhanahu wa taala kecuali dua golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, illa limusyrikin, kecuali orang-orang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kesyirikan. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya jalan, puasanya jalan, ibadah yang lainnya jalan, tetapi ia masih melakukan kesyirikan. Mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan jimat-jimat di sana. Ada yang masih percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun misalnya, atau paranormal misalnya. Maka dijauhi, Pak. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Illa lil musyrikin. Jadi hal-hal yang berbau kesyirikan maka tinggalkan, Pak. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mulai saat ini. Dan golongan yang kedua adalah auli musyahid, yaitu orang-orang yang bermusuhan. Nah, jadi bulan Sya'ban ini, Pak, adalah bulan menyambung tali silaturahim, Pak. Mungkin ada masalah dengan sanak saudara, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan anak-anak, maka diselesaikan. Disambung lagi tali silaturahim, Pak. Tidak akan rugi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang menyambung tali silaturahimnya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa dari hambanya Allah Subhanahu wa taala yang berkenan untuk dilancarkan rezekinya, berkenan untuk dipanjangkan umurnya, maka jangan bermusuhan, Pak. Sambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Tetapi dia yang duluan, saya menunggu minta maaf darinya. Kita lebih awal. Wal khair liman yabda'u bis salam. Kebaikan adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi dua golongan ini, Pak, orang-orang yang ditakutkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban ini menjadi bulan tarbiyah untuk kita, untuk menyongsong bulan Ramadan yang insyaallah akan tiba. Insyaallah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lana wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sebelum kita berdoa, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, "Man kana yaumuhu ahsan min amsihi fa huwa rabih."
Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang mulia, orang-orang yang beruntung. Jadi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri Pak. Setiap harinya kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan lagi kualitas ketakwaan kita. Kita tingkatkan lagi kualitas keimanan kita. Karena waktu kita terbatas. Amaru ummati, umur umatku baina 60 wa 70 wa qalla man tajawaz. Antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui umur tersebut. Jadi umur kita ini terbatas Pak. Kalau Al-Quran menggambarkan itu Pak, umur manusia itu idla asyiyatan aw duhaha. Hanya sekedar waktu isya saja atau sekedar waktu duha saja dalam hitungan akhirat. Jadi karena waktu kita sebentar, maka kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa beribadah, meningkatkan kualitas ketakwaan, meningkatkan kualitas iman kita di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ardhil khulafa ar-rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sa'ir sahabat أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا فاقضي جميع حوائجنا يا الله. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا الله. اللهم يحضر في هذا المسجد فاغفر لهم ذنوبهم يا الله، فاقضي ديونهم يا الله، ويسر أمورهم يا الله.